Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desyanti Putrianggini, NIM 702592. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan kinerja bisnis melalui strategi MSDM. Nah, HRM strategis adalah tentang meningkatkan kinerja bisnis melalui orang-orang, organisasi di semua sektor, yaitu sektor swasta, publik atau sukarela, harus seperti bisnis dalam arti mereka berada dalam bisnis yang secara efektif dan efisien mencapai tujuan mereka. Nah, kemudian kekhawatiran utama dari SDM saat ini itu SDM strategis itu adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis organisasi dan kebutuhan individu serta kolektif seperti itu. Nah, kemudian yang pertama itu ada bagaimana dampak SDM terhadap kerja organisasi. Asumsi yang mendasari praktik SDM adalah bahwa sumber daya utama organisasi dan kinerja organisasi. Ada banyak penelitian selama dekade terakhir atau lebih yang telah mencoba menjawab dua pertanyaan dasar. Yang pertama itu adalah apakah praktik SDM berdampak positif pada kinerja organisasi? Yang kedua, jika demikian bagaimana dampaknya yang dicapai? Nah, dari dua pertanyaan ini yang lebih penting itu saat ini adalah pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya ada menurut Ulrich pada tahun 1998 telah menunjukkan bahwa praktek SDM tampaknya penting. Logika mengatakan demikian. Temuan survei mengkonfirmasi hal itu. Hubungan langsung antara investasi dan perhatian terhadap praktik SDM sering bervariasi sesuai dengan populasi sampel dan langkah-langkah yang digunakan. Selanjutnya, menurut Muller pada tahun 1996 bahwa organisasi informal memiliki peran kunci untuk dimainkan dalam proses HRM sedemikian rupa sehingga praktik informasional dan praktik informal dan norma-norma perilaku berinteraksi dengan kebijakan SDM formal. Selanjutnya ada penelitian oleh autor pada tahun 1990, 1992, sama 1994. Nah, metodologi yang digunakan itu adalah data dari 30 public strip AS yang digunakan untuk menilai dampak pada efisiensi tenaga kerja dan tingkat memo dengan mengacu pada adanya strategi komitmen tinggi atau strategi kontrol. Nah, hasilnya itu adalah perusahaan dengan strategi komitmen yang tinggi memiliki tingkat produktivitas dan kualitas yang jauh lebih tinggi juga seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menurut Husserl pada tahun 1995. Nah, Husserl ini menggunakan metodologi dari 965 perusahaan di Amerika Serikat. Hasilnya itu adalah produktivitas dipengaruhi oleh motivasi karyawan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Husserl lagi dengan Becker pada tahun 1995. Metodologi yang digunakan itu adalah indeks sistem SDM di 740 perusahaan dibuat untuk menunjukkan sebuah nama masing-masing, di mana perusahaan-perusahaan mengadopsi sistem kerja berkinerja tinggi seperti itu. Nah, hasilnya itu adalah perusahaan dengan nilai tinggi pada indeks memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi secara ekonomi dan statistik. Nah, kemudian menurut Becker pada tahun 1997. Nah, menurut Becker ini hasil dari sejumlah proyek penelitian dianalisis untuk menilai dampak strategis terhadap nilai pemegang saham dari sistem kerja berkinerja tinggi. Nah, hasilnya itu adalah sistem berperforma tinggi berdampak selama mereka tertanam dalam infrastruktur manajemen. Nah, kemudian ada menurut Peterson pada tahun 1997. Metodologi yang digunakan itu adalah penelitian ini meneliti hubungan antara kinerja bisnis dan budaya organisasi dan penggunaan sejumlah praktik SDM. Hasilnya itu adalah praktik SDM menjelaskan variasi signifikan dalam profitabilitas dan produktivitas masing-masing 19% dan 18%. Nah, dua praktik SDM sangat signifikan. Satu, perolehan dan pengembangan keterampilan karyawan. Dan yang kedua itu adalah desain pekerjaan termasuk fleksibilitas, tanggung jawab, variasi, dan penggunaan tim formal. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada dari Purcell et al. Pada tahun 2003. Nah, metodologi yang digunakan itu adalah sebuah studi longitudinal University of Bath dari 12 perusahaan untuk menetapkan bagaimana manajemen orang berdampak pada kinerja organisasi. Nah, hasilnya itu adalah hasil yang paling sukses memiliki apa yang disebut para peneliti ide besar. Perusahaan memiliki visi yang jelas dan seperangkat nilai-nilai integrasi
yang tertanam, bertahan lama, kolektif, diukur dan dikelola. Mereka prihatin dengan mempertahankan kinerja dan tingkat kepuasan, motivasinya juga, serta komitmennya dan kinerja operasional dari perusahaan tersebut. Kemudian ada implementasi kebijakan dan praktik, bukan jumlah praktik SDM yang diadopsi, adalah unsur penting dalam menghubungkan manajemen orang dengan kinerja bisnis. Itu. Penelitian tadi terdapat 3 strategi. Yang pertama itu adalah strategi komitmen. Strategi seperti yang dijelaskan oleh Walton pada tahun 1985 ini yang mempromosikan mutualitas antara pengusaha dan karyawan. Kemudian yang kedua itu adalah strategi kontrol, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Walton juga, yang tujuannya adalah untuk membangun keterlibatan, melakukan kontrol dan mencapai efisiensi dalam penerapan tenaga kerja, tetapi di mana karyawan tidak memiliki suara seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sistem kerja berkinerja tinggi. Ini bertujuan untuk berdampak pada kinerja melalui orang-orang dengan menggunakan praktik-praktik seperti prosedur rekrutmen dan seleksi yang ketat, pelatihan yang luas dan relevan, dan kegiatan pengembangan manajemen serta pembayaran intensif dalam proses manajemen kinerja. Nah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Rizky Skarani dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah diberikan oleh Desrianti Putri Anggini. Di sini saya akan membahas mengenai how human resource management strategies make an impact, atau bagaimana strategi MSDM membuat dampak. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara MSDM dan kinerja dalam GEST pada tahun 2000. Di sini itu ada strategi bisnis, mempengaruhi strategi sumber daya manusia, dan praktik sumber daya manusia. Lalu, praktik sumber daya manusia itu mempengaruhi efektivitas sumber daya manusia dan kompetensi, komitmen, dan fleksibilitas. Nah, kompetensi, komitmen, dan fleksibilitas ini dipengaruhi juga oleh efektivitas sumber daya manusia. Lalu, kompetensi, komitmen, dan fleksibilitas ini mempengaruhi kualitas barang dan jasa dan produktivitas yang mempengaruhi kinerja keuangan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai the bad people and performance model menurut Burchell pada tahun 2003. Di sini itu, inti dari model ini adalah konsep bahwa kinerja adalah fungsi dari kemampuan, motivasi, dan peluang. Di lingkaran luar, 11 kebijakan atau area praktik diidentifikasi untuk dimasukkan ke dalam dan memberi makna kepada kemampuan, motivasi, dan peluang. Bagian penting kedua dari model ini adalah kotak pusat, garis depan manajemen, yang menarik perhatian pada kenyataan bahwa hampir semua kebijakan SDM diterapkan melalui dan oleh manajer lini. Manajer inilah yang membawa kebijakan untuk hidup. Komitmen organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja semua mengarah pada perilaku diskresioner, yang pada gilirannya menghasilkan kinerja hasil yang dengan sendirinya berkontribusi pada komitmen, motivasi, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai how strategic human resource management concept impact on practice, atau bagaimana konsep MSDM strategik berdampak pada praktik. Bidang praktik SDM yang pertama itu ada menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang dengan kualitas tinggi. Di sini itu dampaknya menyesuaikan orang dengan strategi dan operasional kebutuhan organisasi, menyediakan untuk akuisisi, pengembangan, dan retensi yang berbakat karyawan yang dapat memberikan kinerja yang unggul, lalu produktivitas, fleksibilitas, inovasi, dan tingkat tinggi layanan pelanggan pribadi, dan siapa yang cocok dengan budaya tersebut, dan persyaratan strategis organisasi. Berikutnya itu ada talent management. Di sini itu dampaknya memastikan bahwa orang-orang yang berbakat, yang termotivasi dengan tinggi itu, yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut itu masih ada.
Selanjutnya yaitu ada lingkungan kerja, nilai-nilai inti kepemimpinan, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, mengelola keanekaragaman, dan pekerjaan yang aman. Di sini itu dampaknya mengembangkan ide gagasan besar. Menurut Purcell pada tahun 2003, yaitu visi yang jelas dan seperangkat nilai-nilai terintegrasi membuat organisasi itu menjadi tempat yang tepat untuk bekerja. Selanjutnya itu ada pekerjaan dan desain pekerjaan, yaitu memelihara individu dengan pekerjaan yang menyenangkan dan memberi mereka kebebasan dan fleksibilitas untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik, meningkatkan kepuasan kerja dan fleksibilitas yang mendorong kinerja yang tinggi dan produktivitas. Selanjutnya itu ada pembelajaran dan pengembangan. Di sini itu memperbesar basis keterampilan dan mengembangkan level kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, mendorong pembelajaran diskresioner yang terjadi ketika individu secara aktif mencari untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mempromosikan tujuan organisasi, mengembangkan iklim pembelajaran, media pertumbuhan di Indonesia yang belajar mandiri serta pembinaan, bimbingan, dan pelatihan berkembang. Berikutnya adalah mengelola pengetahuan dan modal intelektual, yaitu berfokus pada organisasi dan individu belajar dan menyediakan kesempatan belajar dan peluang untuk berbagai pengetahuan secara sistematis. Nah, di sini itu memastikan bahwa stok pengetahuan yang penting dipertahankan dan berhubungan dengan peningkatan aliran pengetahuan, informasi, dan pembelajaran dalam suatu organisasi. Berikutnya adalah meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran keterlibatan. Di sini tuh dampaknya mendorong orang untuk mengidentifikasi diri mereka dengan dan bertindak berdasarkan nilai-nilai inti organisasi dan bersedia berkontribusi untuk pencapaian tujuan organisasi, mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan, klarifikasi psikologis kontrak. Selanjutnya itu ada manajemen kinerja tinggi. Di sini itu dampaknya mengembangkan budaya kinerja yang mendorong tinggi kinerja di berbagai bidang seperti produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan, laba, dan akhirnya nilai pengiriman pemegang saham meningkat. Lalu memberdayakan karyawan untuk berperilaku bebas paling terkait dengan kinerja bisnis yang lebih tinggi, seperti pengambilan risiko, inovasi, berbagi pengetahuan, dan membangun kepercayaan antara manajer dengan bawahan. Yang terakhir yaitu ada manajemen penghargaan. Di sini itu dampaknya mengembangkan motivasi karyawan, komitmen karyawan, keterlibatan kerja karyawan, dan perilaku bebas dengan menilai dan memberi penghargaan orang sesuai dengan kontribusi mereka. Jadi, orang yang kinerja tinggi pasti akan mendapatkan reward atau penghargaan seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya dan Desrianti Putri Anggini sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung list pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.